Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Khidmat Ramadan, dialog interaktif agama kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Baik, dan seperti biasanya sudah hadir di studio untuk sore kali ini selaku narasumber di 14 Ramadan 1445 Hijriah, Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mbak Maya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Berbatik ria. Jadi tambah ganteng. Baiklah, seperti biasanya untuk tema kita hari ini adalah, ini sepertinya penting sekali ya, baru saya baca. Iya. Yang merugi di bulan Ramadan. Tentunya kita tidak ingin menjadi salah satunya ya, untuk Benar. ada semacam apa yang harus kita maksimalkan supaya tidak merugi. Iya. Baik, silakan dimulai saja. Iya. Terima kasih Mbak Maya. Sabarasi yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tadi Mbak Maya menyebutkan kita ini sudah masuk di Ramadan yang ke-14. Saya mikir berarti sudah hampir separuh perjalanan. Alhamdulillah ya, tidak terasa ya. Untuk itu di separuh perjalanan berikutnya mari kita optimalkan menjalankan amal-amal ibadah apapun itu di sepanjang bulan Ramadan. Itu Mbak Maya ya. Nah, berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini terkait dengan yang merugi di bulan suci Ramadan. Terlebih dahulu saya akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, warogima angfa rajulin dakhala alaihi Ramadan, dan merugilah seseorang ia bertemu dengan bulan Ramadan, tsumang salakha qabla ayyughfaralahu, kemudian Ramadan berlalu ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Di hadis yang lain ini diceritakan oleh sahabat Nabi, juga salah seorang pembantu Nabi. Bertahun-tahun namanya beliau membantu segala keperluan Nabi di rumahnya, yaitu sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini menceritakan satu hal yang menurut beliau itu aneh ya. Suatu ketika pada saat Rasulullah ini menaiki tangga dari 3 tangga mau ke mimbar. Pada saat naik mimbar yang pertama ya Mbak Maya, Rasulullah mengucapkan kata amin. Kemudian naik ke tangga yang kedua, Rasulullah kembali mengucapkan kata amin. Ya, berikutnya naik ke tangga yang ketiga, lagi-lagi Rasulullah mengatakan kata amin. Ya. Kemudian setelah Rasulullah duduk di atas mimbar, ini Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau menyebut kata amin sebanyak 3 kali? Kemudian Rasulullah bersabda, tadi pada saat saya masuk tangga yang pertama, malaikat Jibril datang kepadaku dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya orang celakalah, merugilah orang yang waktu namamu disebut di hadapannya, ia tidak bersolawat kepada engkau, maka ia orang yang merugi. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Pada saat naik ke tangga yang kedua, malaikat Jibril itu mengatakan kepada saya, wahai Muhammad, celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak mampu menjadikan ia masuk ke surga. Ya, seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya tapi tidak menjadikan anak ini masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Naik ke tangga yang ketiga, ya,
Malaikat Jibril mengatakan kepada saya, wahai Muhammad, celakalah, merugilah bagi orang yang menjumpai bulan suci Ramadan sampai Ramadan itu selesai, ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan amin. Malaikat Jibril berdoa kemudian diamini oleh seorang nabi yang sangat luar biasa. Maka tentu doa itu tidak akan tertolak. Nah, sesungguhnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menerangkan kepada kita, hadis yang kedua tadi, yang pertama, kita itu sebenarnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memperbanyak sholawat. Ya, betapa kita lihat Mbak Maya ya, pada saat kita sering mendengar nama Rasulullah itu disebut, kita hanya diam saja ya. Nabi Muhammad harusnya dijawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu sholawat. Ya, sholawat kita pada Nabi. Tidak hanya itu, ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Kayak orang-orang yang beriman, kita Allah itu aja bersolawat, malaikatnya pun juga bersolawat. Ya, orang-orang mukmin semuanya bersolawat, maka kita pun hendaknya juga bersolawat. Ya. Sallu alaihi wasallam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis ini pun mengajarkan pentingnya kita melakukan birrul walidain. Ya, melakukan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, sesungguhnya kita telah membuka pintu surga lebar-lebar. Untuk kita sendiri. Untuk kita. Iya. Kita berbaik-baik kepada orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan ibu kita, maka itu sebagai pintu surga kita. Kalau ada yang tidak mendapatkannya, berarti ia tidak melakukan perbuatan baik kepada kedua orang tua, maka pintu surga itu tertutup, ia dimasukkan ke neraka. Nah, ini dikatakan orang yang merugi, Dan yang ketiga terkait dengan Ramadan ini. Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pelipat gandaan pahala, bulan yang penuh dengan ampunan. Ya. Tapi sampai Ramadan berakhir, ia tidak dapat ampunan. Nah, pada saat ada orang-orang seperti ini, Mbak Maya dan sahabat Rasi, tidak mendapatkan ampunan sampai Ramadan itu berakhir, dikatakan orang ini merugi. Yeah. Okay. Dan saya tuh pernah dengar kalau di dalam Ramadan itu kan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Jadi untuk yang ampunan ini khususnya itu ada di 10 hari terakhir. Yang kedua ya, yang kedua. Yang ketiga itu ifkum minan nar, ya, dijauhkan dari api neraka. Oh begitu. Ya. Yang kedua berarti kita ada di dalamnya saat ini ya. Iya, yang kedua. Kita masuk yang kedua. Tetapi mungkin apa yang kita lakukan mungkin 10 hari ke belakang itu, maksud saya lebih banyak fokus kepada hal-hal yang duniawi ya. Benar sekali. Mungkin disitulah kita benar-benar kayak merugi banget, dimana di hari-hari terakhir, 10 hari terakhir justru kita tidak fokus untuk beribadah, malah yang keduniawian. Baik, tapi sabar dulu, saudara Rasi, seperti biasanya Anda pun bisa ikut bergabung di 0351896137, juga di nomor WhatsApp 0811302906, dan juga satu lagi di kolom chat di Express Radio, di siaran langsungnya ya, bisa disimak program-program spesial Ramadan, termasuk khidmat Ramadan untuk setiap harinya, setiap hari dari jam 4 sampai jam 5 sore. Baik, selepas beberapa informasi berikut, tentunya jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara, kembali di Khidmat Ramadan bersama Bapak Budi Setiawan, dan tadi sampai dengan kalau saat ini kita berada di 10 hari kedua di
bulan ampunan, apa ya sebutannya? Iya, maghfirah ya, bulan maghfirah. Yang pertama itu bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, ifkum minan nar. Kemudian dijauhkan dari Dari neraka, ya. hari yang terakhir. Nah, apakah mungkin ini kaitannya dengan fokus doa-doa kita atau seperti apa? Jadi untuk saat ini kita fokus kepada doa-doa untuk meminta ampunan seperti itu Iya. atau memang secara luas seperti samalah 1 sampai dengan 30 itu. Iya, begini Mbak Maya dan sahabat Rasi ya, sebenarnya untuk Ramadan dari hari pertama sampai dengan hari yang terakhir 29 atau 30 hari nanti adalah semuanya adalah ampunan. Tadi dikatakan kenapa merugi? Meruginya karena sesuai dengan hadis Mbak ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Orang yang menjalankan puasa landasannya iman, mengharap pahala, akan dapatkan ampunan. Ya. Berarti yang nggak dapatkan ampunannya adalah orang yang tidak berpuasa. Di sepanjang Ramadan itu tidak puasa sama sekali tanpa alasan syar'i. Alasan yang syar'i. Misalnya sakit atau memang sudah nggak kuat karena sudah sepuh ya, sudah fisiknya lemah. Sedang hamil atau sedang menyusui ya. Nah, yang kedua, kenapa dikatakan merugi? Karena nggak dapat ampunan. Kenapa nggak dapat ampunan? Karena tidak menjalankan sholat tarawih. Rasulullah pun menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya nggak puasa, malamnya nggak sholat tarawih. Bukan berarti meninggalkan isya Mbak ya. Wah, berarti aku tak sholat tarawih biar diampuni, isya enggak. Ya jelas ya salah. Karena isya adalah wajib, tarawih adalah sunnah. Nah, itu tadi tarawih kan sunnah ya. Tetapi itu tadi dikatakan bahwa ya tidak mendapat ampunan karena tidak melaksanakan sholat tarawih. Sementara beberapa di antara kita mungkin ada beberapa penghalang atau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Bagaimana? Walaupun dia tetap melaksanakan sholat ibadah wajibnya. Kalau misalnya ada seseorang yang terhalang untuk tidak bisa mengerjakan sholat tarawih ya. Kalau sholat wajibnya insya Allah bisa ya, dan harus bisa ya. Orang sakit pun tetap wajib untuk melakukan sholat wajib. Kalaupun terpaksa tidak bisa, tapi begini, kalau misalnya ada alasan yang syar'i yang ia tidak bisa mengerjakan sholat tarawih di malam itu, maka hendaknya di malam berikutnya ya bisa mengerjakannya ya. Kalaupun tidak bisa dikerjakan secara berjamaah ya, di masjid atau musola, kerjakan sendiri di rumah nggak masalah. Ya, kalaupun misalnya sholat tarawihnya itu tidak bisa dilakukan hari ini karena kesibukan, karena capek, alihkan di hari berikutnya, diusahakan untuk bisa sholat tarawih. Kalaupun tidak bisa dilakukan setelah isya karena capek, habis isya pulang tidur, kerjakan di sepertiga malam yang terakhir atau pada saat bangun, kerjakan sholat tarawih sebelum sahur lebih bagus ya, sambil sholat tahajud nggak apa-apa ya. Iman kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Jangan sia-siakan, jangan sampai satu malam pun terlewat untuk tidak mengerjakan sholat tarawih ya. Ini Mbak Maya ya. Nah, apa yang terjadi mungkin tahun ini, mungkin tahun-tahun kemarin ada beberapa, ya mungkin aku bisa dikatakan fenomena ya. Orang bisa tiba-tiba alim, mendadak alim, jadi dia bahkan bisa nuturi bahkan ya. Tetapi mungkin di lain bulan, artinya setelah ini atau sebelum ini mereka biasa-biasa aja. Kembali ke habitat awalnya ya. Iya, itu apakah salah satu yang juga
apa ya, gimana itu merugi atau sebaliknya? Itu Iya. gimana ya? Bagus pertanyaannya Mbak Maya. Jadi buah dari ibadah itu sebenarnya akhlak ya. Buah dari ibadah itu akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya baik, saya yakin orang ini tidak akan mudah melakukan perbuatan maksiat. Karena sholatnya baik. Tapi kalau sholatnya, mengerjakan sholat tapi tetap melakukan kemaksiatan, maka perlu dipertanyakan sholatnya. Ya, ini ibadah. Buah dari ibadah apapun itu adalah menghasilkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Penerapannya ada di kehidupan sehari-hari seperti itu. Iya, penerapannya berada dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pada saat Ramadan ia kelihatan alim, rajin ibadah. Ya, tapi di luar Ramadan kembali seperti semula sebelum Ramadan, berarti Ramadannya itu sesungguhnya tidak mampu membawa pribadinya menjadi pribadi yang bertakwa. Ia hanya menjadi pribadi yang Ramadhani. Pribadi-pribadi yang imannya hanya di bulan Ramadan, takwanya hanya di bulan Ramadan, baiknya, akhlaknya baiknya itu hanya di bulan Ramadan. Jadilah hamba yang Rabbani, jangan menjadi hamba yang Ramadhani. Hamba yang Rabbani itu yang seperti apa? Seorang hamba yang baik di luar Ramadan, di dalam Ramadan senantiasa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menampilkan akhlak yang mulia. Yang mulia walaupun ya di kapanpun lah kita berusaha untuk berbuat baik kan seperti itu. Iya, ittaqillaha haitsu ma kunta itu. Baik, dan kemarin itu di awal puasa banget kita bawain Ramadan bukan bulan yang biasa. Itu tadi artinya kita memaksimalkan untuk ibadah-ibadah kita supaya mendapatkan lebih dari bulan-bulan yang lain. Nah, ini saya baca bahwa ini salah satu orang yang menganggap bulan biasa, bulan Ramadan ini juga salah satu yang merugi. Benar. Tapi sabar dulu ya. Kita jeda sejenak untuk beberapa informasi, tentunya masih di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik Sobat Resi, masih di Khidmat Ramadan, masih bersama Bapak Budi Setiawan tentang siapa saja sih yang merugi di bulan Ramadan ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, karena kita berusaha untuk maksimal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya 15 hari ke depan kita tingkatkanlah dari 15 ke belakang ini ya. Iya, benar. Iya, monggo dilanjut. Lanjut ya. Iya. Tadi sebelum jeda Mbak Maya menyampaikan dikatakan orang merugi orang yang menjadikan Ramadan bulan yang biasa saja gitu ya. Itu termasuk orang yang merugi. Tadi kan yang tiba-tiba alim tadi sebenarnya menganggapnya tidak biasa gitu. Tapi ini biasa. Iya. Mungkin beda aja di mana gitu. Iya. Pada saat orang itu menganggap Ramadan itu bulan yang biasa, maka amal-amalnya pun juga amal-amal yang biasa. Ya termasuk yaitu karena dianggap Ramadan itu bulan yang sama dengan 11 bulan yang lainnya, yang di sana tidak ada puasa, ia juga nggak puasa. Yang di sana tidak ada sholat tarawih, ia di Ramadan yang tidak mengerjakan sholat tarawih. Sebelumnya ada satu penelpon dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini Mas? Pak Warno. Dengan Pak Warno, nomornya ganti Pak Warno. Iya. Nomor saya kan 2. Oh 2 ini tidak tersimpan. Iya. Ya begini Ustaz. Ya akhir zaman nanti ketika Islam itu jaya, ada yang mengatakan bahwa nanti akan dipimpin seorang Muslim tuh dari timur gitu, di mana di suatu negara itu banyak yang mengerjakan haji, banyak mengerjakan umroh, kemudian banyak yang hafal Al-Quran, bahkan anak-anak pun banyak yang hafal Al-Quran. Dan itu salah satunya katanya itu nanti Indonesia, ya mudah-mudahan lah nanti bisa menjadi pemimpin di akhir zaman ya. Amin. Dan pertanyaan saya itu apakah nanti bisakah di Indonesia itu nanti seperti
siapa itu Umar bin Abdul Aziz itulah. Itu orangnya kan benar-benar itu kan ya hebat itulah. Kira-kira itu bisakah kira-kira nanti bisa menjadi kayak Umar bin Abdul Aziz? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno ya. Memang di akhir zaman nanti akan dipimpin oleh seorang, Rasulullah mengatakan yang namanya seperti namaku, yang nama bapaknya seperti nama bapakku ya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Mahdi. Yang jelas Imam Mahdi itu lahirnya bukan di Indonesia ya, tapi di negeri-negeri yang masuk negeri-negeri Syam, ya, di wilayah Jordania, Mesir, wilayah sekitar itu. Ya, munculnya nanti Imam Mahdi itu di sana, nanti bersama-sama dengan Nabi Isa alaihissalam memerangi Dajjal. Itu Ya. namanya emang Muhammad bin Abdullah atau itu nanti seperti Imam Mahdi itu sebutan seperti itu? Imam Mahdi itu sebutan. Enggak, maksudnya untuk Muhammad bin Abdullah itu nanti memang namanya seperti itu. Iya, namanya seperti itu. Rasulullah itu salah satu mukjizat dari Nabi adalah terkait dengan nubuat, terkait dengan pemberian keterangan masa-masa yang akan datang. Itu Rasulullah. Sebagaimana misalnya umatku nanti akan terpecah menjadi 70 golongan. Itu diucapkan Rasulullah di saat kondisi umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah saat itu sedang bersatu. Dan sekarang kita lihat sudah terpecah belah. Ya. Jadi Rasulullah itu punya nubuat yang memang ini tentunya atas informasi dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nanti akhir zaman itu akan seperti apa. Termasuk nanti di akhir zaman itu umatmu itu banyak yang menyepelekan sholat dan sekarang sudah terbukti. Ya, sholat dianggap meninggalkan sholat hal yang wajar. Bukan sesuatu yang mengandung dosa besar. Sekarang terbukti. Dan banyak sekali apa yang disampaikan Rasulullah terkait dengan masa yang akan datang di akhir zaman ini sudah satu persatu terbukti dan kita harus meyakini. Ya, harus meyakini. Dan nanti apakah Indonesia seperti zamannya ada yang mengatakan khalifah yang kelima? Khalifah yang kelima itu setelah Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya masih ada khalifah di situ, ada Hasan bin Ali, terus ada Muawiyah. Tapi yang paling menonjol setelah Ali bin Abi Thalib adalah Umar bin Abdul Aziz. Yang mana di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu digambarkan begini, Mbak. Serigala dengan domba itu minum dalam satu telaga. Jadi hilang tabiat buasnya serigala untuk menerkam domba. Hilang tabiatnya domba takut pada serigala. Jadi kedamaian, kenyamanan itu tidak hanya dirasakan oleh manusia di bawah pimpinan Umar bin Abdul Aziz, tapi juga berefek pada binatang-binatang yang hidup pada saat itu. Makhluk yang lain saat itu. Satu ketika pada saat ada orang yang melihat yang awalnya serigala dengan domba itu minum dalam satu telaga, tiba-tiba serigala itu menyerang domba. Dan ternyata kenapa kok sampai seperti itu? Ternyata menandakan Umar bin Abdul Aziz wafat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu zakatnya 0. Artinya bingung. Para amil zakat di zamannya di Baitul Mal, di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu bingung. Harta zakat itu mau diberikan ke siapa? 0, Mbak. 0 itu artinya tidak ada mustahiknya nggak ada. Semuanya kaya-kaya. Sampai bingung seperti itu. Dan harapan Pak Wana mudah-mudahan nanti Allah kabulkan ya. Mudah-mudahan Indonesia nanti satu ketika akan dipimpin oleh seorang presiden yang mana presidennya seperti Umar bin Abdul Aziz yang akan membawa keberkahan pada bumi Indonesia. Ya. Langit mendapatkan keberkahan, bumi pun juga mendapatkan keberkahan. Iya. Mudah-mudahan diterima Pak Warno. Iya.
Monggo berlanjut dulu. Iya. Sabarasi yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan orang yang merugi, sebenarnya orang ini berpuasa, Mbak. Berpuasa tapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini berarti dikatakan orang yang merugi. Tadi kan orang merugi itu orang yang tidak puasa. Ini ada lagi kelanjutannya. Ada lagi orang yang puasa tapi tetap rugi. Siapa mereka? Mereka yang puasa, yang lisannya masih berkata dusta. Ya. Ghibah, ya, ngerasani. Biasanya ghibah itu kalau kita lihat frekuensinya antara ibu-ibu dengan bapak-bapak, banyak ibu-ibunya yang melakukan ghibah itu biasanya. Bapak itu cenderung diem, banyak diemnya ya. Nggak ketahuan. Iya, tapi memang kenyataannya gitu ya. Mamanya aja nggak mengakui. Tidak, saya tidak mengakui. Mana ada maling ngaku. Iya. Jadi dikatakan merugi ya. Sudah susah-susah puasa, mulutnya nggak puasa ya. Pendengarannya nggak puasa, matanya nggak puasa, masih melakukan perbuatan maksiat. Iya. Puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nilainya hilang, nggak dapatkan pahala. Nah, ini dikatakan orang yang merugi juga ya. Iya. Baik, beberapa informasi kembali kita hadirkan dulu, tentunya jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, saudara di Magetan dan seputarnya, sudah di season terakhir aja. Iya, saya tuh pernah dengar dulu ya, tapi berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat. Nah, itu kayak ibarat pakai topi, pakai sepatu, tapi tanpa baju. Iya. Nah, mungkin singkat saja, sekaligus closing untuk hari ini ya. Iya. Okay. Terima kasih Mbak Maya dan Sabarasi yang masih setia. Pada saat kita menjalankan satu kewajiban, hendaknya kita tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Ya, misalnya pada saat kita mengerjakan ibadah puasa wajib Ramadan, jangan sampai sholat yang sifatnya wajib ditinggalkan. Kalau seperti itu, ilustrasinya seperti yang Mbak Maya sampaikan tadi. Ya. Katakanlah sholat dengan puasa Ramadan, tetap kedudukannya yang paling utama adalah sholat. Karena sholat adalah amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang lainnya juga baik. Gitu. Tapi fenomena yang terjadi adalah terutama kalangan remaja itu banyak yang puasa. Banyak yang puasa Ramadan, Mbak. Tapi banyak yang meninggalkan ibadah sholat. Ini sangat disayangkan. Terutama saat acara bukber biasanya ya. Iya, itu seperti ini Mbak, ngisi air di ember yang bocor. Iya, Ya, kira-kira seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan benar, fenomena yang terjadi juga adalah pada saat acara bubar. Ya, bubar itu dengan teman satu SMA-nya, dengan alumni SMA, ya, alumni SMP. Acara bubernya misalnya adzan maghrib itu jam 5:45, ya jam 5 sudah standby di salah satu rumah makan misalnya. Kemudian mereka selesai makan bersama, ngobrol sampai maghribnya habis ya. Baru setelah itu pulang ya, seperti itu. Akhirnya kan tidak mengerjakan sholat maghrib ya. Di satu sisi ya telah menjalankan di apa namanya, di kodok. Dibarengkan dengan sholat isya seperti itu. Tidak dibenarkan juga, tidak dibenarkan. Menggabungkan dua waktu sholat dengan satu waktu itu kalau istilahnya adalah dijamak. Ya, dijamak itu kan ada syarat-syaratnya ya. Dijamak karena memang sedang musafir. Sedang melakukan perjalanan jauh. Untuk kondisi seperti ini tidak dibenarkan kondisi seperti ini. Dengan dalih buka puasa, sholat maghrib dijamak dengan isya, ini nggak dibenarkan. Ya, kalaupun kan sebenarnya kan kita ambil waktu 5 menit ya untuk sholat maghrib kan sholat cukup, untuk sholat bisa. Dan tiap rumah makan saya yakin juga banyak yang menyediakan musola kecil ya.
Jadi sabar rahasia agar kita tidak merugi, mari kita di Ramadan ini, mumpung ini masih di separuh perjalanan, sebagai kalimat pengingat saja, yang mungkin sampai hari ini belum mengerjakan ibadah puasa, mari sama-sama mengerjakan ibadah puasa. Yang sampai hari ini yang malamnya tidak melaksanakan sholat tarawih, mari kita melaksanakan sholat tarawih. Yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, mari kita perbaiki kualitas puasa kita. Tidak hanya puasanya puasa tidak makan dan minum, ya. Itu sabarasi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan amal ibadah, rahmat Allah turun atas kita dan ampunan Allah diberikan atas dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Demikian Mbak Maya. Terima kasih Pak Budi Setiawan sudah hadir di studio sebagai narasumber untuk Khidmat Ramadan hari ini. Dan saudara sih demikian tadi Khidmat Ramadan, ketemu lagi esok di jam dan acara yang sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.